Surat terbuka kepada yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo. Dengan hormat, sehubungan dengan pemberitaan di media massa, baik media cetak, media online maupun media elektronik mengenai deklarasi Partai Nasdem tentang saudara Anies Baswedan yang diusung sebagai calon presiden tahun 2024. Apa yang dilakukan oleh Partai Nasdem sungguh membuat publik memanas, bahkan Partai Nasdem dianggap tidak memikirkan sama sekali kepentingan bangsa. Karena deklarasi tersebut dilaksanakan saat bangsa Indonesia sedang berduka atas peristiwa yang terjadi di Kanjuruhan Malang, di mana peristiwa tersebut telah menelan korban yang cukup banyak. Kemudian saudara Anies Baswedan saat ini sedang berstatus sebagai terperiksa di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK atas dugaan korupsi Formula E. Partai Nasdem juga adalah salah satu partai koalisi pendukung pemerintahan Jokowi, di mana ada beberapa kader Partai Nasdem yang dipercayakan sebagai menteri. Saudara Anies Baswedan juga adalah salah satu figur yang diketahui publik sangat kental dengan politik identitas. Adapun yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Presiden Joko Widodo sebagai berikut. Satu, bahwa kami relawan Jokowi, meminta kepada Bapak Presiden, untuk dapat mempertimbangkan aspirasi kami para relawan. Dua, bahwa kami meminta kepada Bapak Presiden, untuk segera memberhentikan para menteri yang berasal dari Partai Nasdem. Tiga, bahwa kami meminta agar visi misi Bapak Presiden Joko Widodo, salah satunya adalah pemberantasan korupsi, agar kasus Formula E dapat dituntaskan. Empat, bahwa kami para relawan akan terus mengawal kepentingan Bapak Presiden sebagai kepala negara hingga selesai periode. Lima, bahwa kami relawan tidak ingin bangsa ini dibuat kacau balau oleh para kelompok intoleran, radikalisme dan pengasong khilafah. Demikian surat terbuka ini kami buat dan disampaikan kepada Bapak Presiden untuk dapat disikapi secara baik. Atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, kami ucapkan terima kasih. Jakarta, 10 Oktober 2022, bertempat di N Hotel, Jakarta Pusat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami relawan Jokowi. Salam juara. Mohon Pak Jokowi mantep lah. Ini pertanyaan aja sudah terjawab sendiri. Terlalu berlebihan kalau saya mengklaim. Mungkin saya salah satu yang paling dekat dengan Presiden Jokowi di ruangan ini. Komunikasi personal. Apakah masih terjaga baik? Baguslah. Apakah sudah kira-kira ada nggak pembicaraan ini? Adalah, supaya negara bisa dibuka-buka. Jelas ya? Dengan segala kerendahan hati, dengan memohon doa dari semua, dengan berharap ridho, petunjuk dan inayah darinya, insya Allah perjalanan panjang ini tidak menjadi perjalanan yang berat, tapi menjadi perjalanan yang ringan, perjalanan yang penuh kemudahan darinya. Kita niatkan ikhtiar ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang memberi kekuasaan kepada siapa yang Ia kehendaki dan yang mencabut kekuasaan dari siapa yang Ia kehendaki pula, karena di tangannya lah segala kebajikan dan Ialah yang memiliki kuasa
atas segalanya. Bang Surya Paloh yang saya amat hormati, seluruh keluarga besar Nasdem yang saya banggakan. Bismillah, kami terima, kami siap jalan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Partai Nasdem bersatu berjuang menang. Partai Nasdem berjuang menang. Partai Nasdem menang, menang, menang. Bisa kasih tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Terbaru hari ini, Presiden Joko Widodo atau Jokowi berkomentar soal kemungkinan adanya reshuffle atau pergantian menteri di kabinet. Jokowi tidak membantah ketika ditanya media soal apakah ada rencana usai Partai Nasdem mengumumkan Anies Baswedan calon presiden. Rencana selalu ada, kata Jokowi saat meninjau proyek kereta cepat Jakarta-Bandung Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis 13 Oktober 2022. Pelaksanaan nanti diputuskan, kata mantan wali kota Solo ini. Walau demikian, Jokowi tidak merinci lebih lanjut soal rencana tersebut akan menyasar menteri mana dan partai apa. Pada 3 Oktober, Nasdem yang merupakan partai koalisi pendukung pemerintah resmi mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden untuk Pilpres 2024. Berbagai reaksi muncul setelahnya. Pada 10 Oktober, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Hasto Kristianto, mengkritik langsung Nasdem. PDIP, kata dia, tidak akan mencampuri kedaulatan partai politik lain untuk mencalonkan siapapun. Hanya untuk partai politik pengusung Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin kan terikat etika politik, kata Hasto di kampus UGM Yogyakarta. Di hari yang sama, sejumlah orang yang mengaku sebagai relawan Jokowi tiba-tiba berkumpul dan memprotes dukungan Nasdem terhadap Anies. Mereka berkumpul dan membuat surat terbuka untuk Jokowi di N Hotel yang hanya berjarak beberapa meter saja di depan kompleks Istana Kepresidenan. Senin 10 Oktober 2022. Sejumlah pihak menuntut Jokowi agar mencopot partai dari Nasdem di kabinet. Ada 3 menteri dari Nasdem, yaitu Menteri Komunikasi Johnny G. Plate, Menteri Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, dan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Pada 11 Oktober, Johnny tidak mau menanggapi serius adanya gerakan relawan yang meminta Jokowi mencopot Menteri Nasdem. Mari kita urus hal-hal yang substantif, bukan hal yang remeh-temeh. Yang substantif itu apa? Yang sesuai undang-undang yang menjaga demokrasi kita yang berkualitas, yang mengikuti semua tahapan-tahapan, ujar Johnny saat ditemui di Istana Kepresidenan.